Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan saat ini. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan alam semesta, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya memberkati sepanjang rangkaian ibadah saat ini. Amin. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya menulis dan batu bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas
kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bagi Dia kami memuji haleluya. Haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan sampai lamanya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Salam, sidang jemaat GKP Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kembali kita diberi kesempatan untuk beribadah, bersekutu, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah kali ini saya beri judul Jika Tak Bersamamu. Judul ini terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya,
Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks ini dilatar belakangi dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tentunya kita tahu sepanjang perjalanan itu mereka mengalami berbagai macam tantangan. Dikejar-kejar oleh para prajurit Mesir, harus melintasi Laut Merah, kehabisan air, dan berbagai macam persoalan-persoalan yang lain. Pada satu titik tertentu, mereka mengalami keadaan yang begitu depresi, begitu stres karena mereka tidak mengerti apalagi yang harus mereka perbuat untuk melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Mereka ibarat kata seperti terdampar di tengah padang gurun dan tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Betul-betul nggak ngerti, tidak berdaya. Celakanya Bapak Ibu, pemimpin mereka yaitu Musa mengalami kondisi yang sama. Musa mengalami kebimbangan. Musa mulai menyadari bahwa kecakapan dia di dalam kepemimpinan tidak ada artinya. Kemampuan dia di dalam intelektualnya tidak ada artinya. Benar-benar satu situasi, satu kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, di dalam kondisi yang seperti inilah, maka Musa menyadari satu-satunya cara, satu-satunya jalan supaya mereka terhindar dari berbagai macam tekanan ini adalah berseru kepada Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tidak lagi mengandalkan kepikirannya, hanya mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya pada titik ini kemudian Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau tidak membimbing kami, jika Engkau tidak beserta dengan kami, jika Engkau tidak menolong kami tidak mau berjalan. Jangan paksa kami berjalan tanpa Engkau. Jangan paksa saya melanjutkan perjalanan tanpa Engkau yang membimbing kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepintas ketika kita mendengar kata-kata Musa ini, ada kesan bahwa kata-kata ini menunjukkan kekerasan hati Musa. Atau kita berpikir bahwa seakan-akan Musa ini adalah orang yang maunya sendiri. Dia tidak mau berjalan apabila Tuhan tidak membimbing dia. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu, kalimat ini kalau kita renungan lebih dalam, memiliki makna yang sangat dalam kehidupan rohani kita. Saya menemukan dua hal terkait daripada makna kata-kata Musa ini. Yang pertama, kata-kata ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam menghadapi persoalan yang berat, Musa memiliki kebergantungan yang total kepada Allah. Sekali lagi saya bilang, Musa memiliki kebergantungan yang total kepada Allah. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya, dia tidak lagi mengandalkan kecakapannya di dalam memimpin. Dia merasa bahwa dia nggak bisa lagi melakukan dan nggak ngerti lagi berbuat apa untuk memimpin bangsa Israel ini. Dia nggak ngerti, pendidikannya yang dulu mungkin hebat, ternyata tidak mampu untuk menolong dia. Kecakapan-kecakapan tertentu yang dia dapatkan di dalam berbagai macam pelatihan dan pengalaman ternyata tidak mampu menolong Musa untuk memimpin bangsa Israel lebih maju lagi untuk memasuki tanah perjanjian itu. Nah, di dalam kondisi yang seperti inilah Musa menyadari bahwa satu-satunya pertolongan adalah berseru kepada Tuhan. Satu-satunya harapan adalah berteriak kepada Tuhan. Itu sebabnya kemudian dia berkata, jika Tuhan tidak bersamaku, aku tidak mau berjalan. Jika Tuhan tidak membimbing aku tidak mau bergerak. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menegaskan buat kita, kadangkala kita ini masuk di dalam kondisi-kondisi yang begitu berat seperti yang dialami oleh Musa. Tekanan, depresi yang menghimpit kita, sehingga kita tidak mengerti akan berbuat apa, akan melakukan apa, akan bertindak apa. Nah, ketika saudara mengalami kondisi yang seperti ini, sadari, engkau tidak lagi perlu mengandalkan kekuatanmu. Engkau tidak perlu lagi mengandalkan kecakapan yang engkau miliki. Andalkan Tuhan.
Sama seperti Musa katakan, Tuhan, kalau Engkau yang tidak menunjukkan jalan ke depan, saya nggak mau berjalan. Tuhan, kalau Engkau tidak membimbing aku untuk ke depan, aku tidak mau berjalan. Mari kita juga punya sikap kayak begini, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak membimbing aku, bagaimana aku bisa berjalan? Tuhan, kalau Engkau tidak menolong aku, bagaimana saya bisa berjalan? Katakan itu kepada Tuhan bahwa aku tidak mau berjalan kalau Tuhan tidak membimbing aku. Saudara, ungkapan ini juga sebetulnya mengindikasikan sesuatu yang luar biasa yang bisa saya pahami adalah Musa lebih memilih kehilangan tanah perjanjian daripada kehilangan Allah. Musa justru lebih memilih, nggak apa-apa saya nggak dapat tanah perjanjian, yang penting Tuhan tidak meninggalkan saya. Nah, ini yang harus kita pahami ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan. Kita harus memiliki sebuah keyakinan, sebuah pemahaman, nggak apa-apa, saya nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa, saya nggak memperoleh ini, itu, dan sebagainya, asal aku tidak kehilangan Allah. Inilah yang saya maksud kebergantungan total kepada Tuhan. Kebergantungan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Sebuah pemahaman bahwa saya tidak mau bergerak kemana-mana kalau Tuhan tidak menolong dan memimpin saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata Musa ini juga mengandung pengertian bahwa Musa memiliki ketaatan yang teguh kepada Allah. Saudara, bicara ketaatan adalah bicara satu topik yang mudah. Gampang kita ngomong tentang ketaatan. Tetapi melakukan ketaatan itu bukan perkara mudah. Menjalankan ketaatan itu bukan perkara yang gampang. Ketika bangsa Israel ditinggal Musa naik ke Gunung Sinai, bagaimana Musa ketemu dengan Tuhan, berhadapan muka dengan muka, dan ternyata Musa tidak turun-turun, mengundur-undur waktu supaya dia turun. Orang Israel yang menunggu Musa tidak turun-turun dari Gunung Sinai, tiba-tiba merasa kehilangan Tuhan, merasa kehilangan pemimpin. Dan dalam kondisi dia kehilangan seperti ini, merasa kehilangan seperti ini, orang-orang Israel tiba-tiba menggantikan Tuhan yang hidup itu dengan patung lembu emas. Alih-alih taat menunggu kehadiran Musa, mereka justru membuat patung lembu emas. Inilah yang saya katakan bahwa bicara ketaatan gampang, tapi melakukan ketaatan itu nggak gampang. Respon yang sebaliknya yang dialami atau yang dikerjakan oleh Musa berbeda dan bertolak belakang dengan orang-orang Israel. Ketika Musa menghadapi situasi di mana dia nggak ngerti harus berbuat apa, dia tetap taat dan teguh kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan Musa taat dan teguh kepada Tuhan? Ketika dia berkata begini, kalau bukan Tuhan yang bicara, kalau bukan Tuhan yang membimbing aku tidak mau berjalan. Kata kalau bukan Tuhan yang membimbing aku, di dalam terjemahan yang lain dikatakan, kalau Tuhan tidak memberitahu jalan-jalanku, aku tidak mau berjalan. Dan inilah yang menggambarkan ketaatan Musa, bahwa Musa sungguh taat kepada Tuhan. Dia hanya mau berjalan kalau Tuhan bicara kepada dia. Saudara yang terkasih, dari dua pemahaman ini kita bisa menyimpulkan, kalau hari ini di antara kita ada yang mengalami kondisi seperti bangsa Israel dan Musa, mengalami tekanan yang berat, mengalami situasi yang sulit, mengalami beban pergumulan yang berat, mari kita belajar seperti Musa dengan berkata, Tuhan, kalau Engkau yang tidak membimbing aku tidak mau berjalan. Kalau bukan Engkau yang menuntun aku tidak mau berjalan. Taat dan bergantung kepada Tuhan, itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Pada akhirnya, saya hanya mau katakan, kehidupan kita diberkati atau tidak diberkati, kehidupan kita mengalami kemenangan atau mengalami kekalahan, kuncinya cuma satu. Apakah kita bergantung dan taat kepada Tuhan? Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan taat menjalankan perintah-perintah Tuhan, maka saya percaya kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan, persoalan kita akan diselesaikan oleh Tuhan, dan kita mengalami damai sejahtera yang daripada Allah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Salam. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.